Dinas Pendidikan yang sudah hormat Ibu Dewi Rolande MAP, para narasumber dan panitia serta peserta yang hadir gelombang 3 dan gelombang 4. Terima kasih. Kita masuk ke berikutnya, yaitu laporan panitia disampaikan oleh Bapak Laporan kegiatan penutupan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka, jalur mandiri, gelombang 3, sekaligus pembukaan gelombang 4. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Jeffrey Edwin Rutuwene SE MSI. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan JTK Ibu Dewi Mamangke MAP. Yang kami hormati para narasumber dan peserta BIMTEK. Pengembangan kompetensi guru merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan keahlian guru dalam membantu pekerjaannya, baik untuk kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam pencapaian peningkatan kompetensi guru, perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak sekolah, terutama dari guru itu sendiri. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia dengan berbagai cara, bertujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini bekerja sama dengan BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka, jalur mandiri, per mata pelajaran, guna peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap. Gelombang pertama, mata pelajaran matematika dan kimia yang dilaksanakan pada tanggal In 1, Kamis 11 Mei 2023 sampai Senin 15 Mei 2023. On, Selasa 16 Mei 2023 sampai Sabtu 27 Mei 2023. In 2, Jumat 2 Juni 2023 sampai Sabtu 3 Juni 2023. Gelombang kedua, mata pelajaran fisika, biologi, dan sejarah yang dilaksanakan pada tanggal In 1, Rabu 31 Mei 2023 sampai Sabtu 2 Juni 2023. On, 5 Juni 2023 sampai Sabtu 17 Juni 2023. In 2, Rabu 14 Juni 2023 sampai Kamis 15 Juni 2023. Gelombang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing yang dilaksanakan pada In 1, Kamis 15 Juni 2023 sampai Sabtu 17 Juni 2023. On, Senin 19 Juni 2023 sampai Jumat 23 Juni 2023. In 2, Rabu 5 Juli 2023 sampai Kamis 5 Juli 2023. Gelombang keempat, mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan seni budaya yang dilaksanakan pada In 1, Kamis 6 sampai 8 Juli 2023. On, Senin 17 sampai 18 Juli 2023.
Peserta adalah guru-guru SMA SMK di 15 kabupaten kota dengan perincian mata pelajaran kimia 56 guru, mata pelajaran matematika 91 guru, mata pelajaran fisika 65 guru, mata pelajaran biologi 55 guru, mata pelajaran sejarah 51 guru. Jumlah keseluruhan guru yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri gelombang 1 dan 3 berjumlah 480 guru, dan saat ini gelombang 4 dengan mata pelajaran 1. Sosiologi 69 guru, 2. Geografi 73 guru, 3. Ekonomi 94 guru, 4. PKN 101 guru, 5. Seni budaya 40 guru. Setelah selesai materi akan dilaksanakan pemilihan pengurus musyawarah guru mata pelajaran MGMP Provinsi Sulawesi Utara. Demikian laporan ini kiranya Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwakili Sekretaris Dinas menutup dan membuka serta memberikan arahan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri per mata pelajaran saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak dan Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan arahan dari analis kebijakan utama. Kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu acara pembukaan gelombang 4 dan penutupan gelombang ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah dan Sekretaris Hormat Bapak Jeffrey untuk MSc CPNS. Pada Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan Utama, Ibu Dr. Grace Purnankes. Ini merupakan juga mantan pimpinan kami di Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang GTK, yang saya hormati Pak dari BPMP, yang saya hormati narasumber yang ada pada saat ini, panitia serta peserta diklat peningkatan kompetensi kurikulum Merdeka. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan juga Sekretaris Provinsi yang pada saat ini sedianya akan membuka sekaligus menutup dan memberikan arahan dalam acara ini, namun karena jam serta waktu yang sama, Bapak PLT kami juga menerima ada beberapa kepala sekolah dan tamu, sehingga pada kesempatan ini Bapak PLT Kepala Dinas memerintahkan saya untuk mewakili beliau sekaligus dengan membuka dan membuka, menutup dan membaca sambutan
PRT Kepala Dinas. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf. Dan baiklah, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri sebagai berikut. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Utama Ibu Dr. Grace Puno, MKes. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat pejabat dari BPNP, yang terhormat panitia pelaksana dan peserta yang saya hormati. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan rahmat-Nya. Kita diberikan kemampuan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri dengan segala baik. Hadirin yang berbahagia, pengembangan kompetensi guru merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian guru dalam membantu mengerjakan pekerjaan saat ini maupun yang akan datang guna mencapai tujuan lembaga pendidikan. Tugas utama guru adalah mengajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi guru, perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak sekolah, dan terutama sekali dari guru itu sendiri. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia dengan berbagai cara, dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu. Kompetensi guru bertujuan untuk dapat melaksanakan profesi keguruannya secara profesional. Tentang tujuan kompetensi guru yaitu guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan nyata. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, dan keterampilan harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Meningkatkan kompetensi guru merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik sebagai berikut. 1. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni menuntut agar guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru
yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. 3. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini. Berdasarkan alasan tersebut di atas, guru pembelajar harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Strategi implementasi kurikulum berprototip jalur mandiri yang diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dimaksudkan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Harapan dari pendataan ini adalah Kemendikbudristek dapat melihat sejauh mana kesiapan satuan pendidikan yang nantinya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka ke depannya dan tidak memaksakan implementasi secara masif. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Yang sampai saat ini dari gelombang 1 sampai gelombang 3 sudah 10 mata pelajaran yang selesai pelatihan, yaitu matematika, kimia, fisika, biologi, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Selanjutnya, di gelombang 4 ini dengan mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, PKN, dan seni budaya. Bapak Ibu guru peserta yang merupakan utusan dari sekolah-sekolah merupakan orang-orang pilihan yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi positif dan bermutu dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi pembelajaran kependidikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para peserta didik di sekolah masing-masing. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang Bapak Ibu saudara-saudara dapatkan dalam kegiatan ini yang disampaikan oleh para narasumber, diharapkan akan menambah wawasan keterampilan dan semakin inovatif, semakin percaya diri serta lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang semuanya akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga peserta didik kita mampu bersaing positif dan sehat dalam dunia pendidikan baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudari yang boleh memberi diri mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Akhirnya dengan senantiasa memohon dan menaikkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri ini saya tutup gelombang ketiga dan buka untuk gelombang 4 secara resmi. Kemana kaya san siote san pate-pate motor inoban motor tabian pakatuan pakatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. RT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve A.A. Ketua SD MSI.
Demikianlah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara saat ini, dan perlu ditambahkan bahwa kegiatan ini seperti ini sesuai arahan dari Bapak PLT Kepala Dinas akan berlanjut terus sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan untuk ke depan akan semua guru akan mengikuti program ini peningkatan kompetensi, karena dengan peningkatan kompetensi ini bahkan juga dengan peningkatan kompetensi daripada anak didik kita siswa. Dan kita tahu bersama dalam mengikuti lomba OSN ada 10 lebih siswa yang berprestasi sesuai dengan laporan dari SMA yang mendapatkan penghargaan yang baik di tingkat nasional. Bahkan juga dalam waktu dekat ada beberapa siswa yang akan mengikuti lomba secara tingkat internasional. Dan kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Sekprov untuk mengundang daripada sekolah dan siswa yang akan mengikuti lomba ini. Ini merupakan motivasi yang baik kepada pengajar maupun kepada siswa-siswa sekalian. Demikian sambutan ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah yang sangat terhormat Bapak Jeffrey Tuwenye MSI CRFA. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Kris Lejebunu Menkes sekaligus analis kebijakan akhir tahun. Pada Ibu di kita foto bersama. Nanti yang di belakang Bapak Ibu berbagi dengan platform Merdeka Mengajar. Ketika kita masuk dalam platform Merdeka Mengajar, maka dapat dipastikan kita mumpuni untuk memahami kurikulum Merdeka. Ada yang sudah masuk di platform Merdeka Mengajar? Masuk dulu, baru logik masuk. Nah, data kita per 4 Juli hari ini, hari kemarin ya, data 4 Juli sekolah yang masuk logik 338 sekolah SMA termasuk SMK yang masuk. Dia baru menyelesaikan topik 1 304 sekolah. Jadi dari 338 sekolah yang masuk logiknya masuk, baru 304 sekolah yang menyelesaikan topik 1. Artinya begini, 304 sekolah ini bukan berarti bahwa semua guru di sekolah itu sudah masuk ke topik 1. Satu saja guru yang masuk sudah mewakili sekolah. Kita belum mengidentifikasi persatuan pendidikan. Ini baru gambaran dulu. Baru 304 sekolah. Artinya bahwa dari logik itu ada 29 yang berkurang masuk di topik 1. Topik 2 berkurang lagi. Cuma 268 sekolah yang sudah masuk di topik 2. Baru masuk ke topik 3 baru 225 sekolah. Topik 4 belum selesai. Belum ada yang selesai topik 4. Artinya bahwa di aktivitas topik dari 7 topik yang ada, kita sekolah SMA SMK itu sudah ada pada pembahasan profil pelajar Pancasila. Kebanyakan itu masih dalam status di topik 1 masih dalam Merdeka Belajar. Nah, kita sudah coba beberapa sampel kemarin waktu kegiatan pendampingan. Apa yang data yang kami peroleh melalui dashboard IKM kementerian, kita punya dashboard IKM, karena itu memang sementara dashboard ini masih tersedia di kementerian, kecuali kami yang UPT yang bisa mengakses itu,
Bahkan kami bisa melihat sampai di satuan pendidikan sekolah tertentu, kalau dia ada jumlah PPK 30, berapa guru yang sudah masuk topik 1, berapa guru yang sudah masuk topik 2, dan seterusnya. Itu bisa diakses di dashboard IKM itu. Nah, karena itu menurut hemat saya kita sudah ada pada gelombang 4 ini, maka ada mata pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi, PKN, dan seni budaya. Maka mulailah kita masuk di platform Merdeka Mengajar. Kita tidak akan berbeda-beda. Kalau kemarin mungkin ke-13 kita punya alasan narasumber A mengatakan seperti ini, narasumber B mengatakan seperti ini, sehingga dalam implementasi kadang-kadang kita berbeda. Tapi sekarang dengan platform Merdeka Mengajar, kita sama sumbernya sama. Narasumber kami juga akan berpegang pada platform Merdeka Mengajar. Banyak bahan-bahan sudah tersedia di situ, referensi tersedia di situ, bahkan video pembelajaran banyak sekali didapat di platform Merdeka Mengajar. Memang kendalanya adalah ketika akun belajar ID bermasalah. Tapi tenang saja, kami ada solusinya. Karena itu sesudah materi dari Ibu Grace, nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh tim kami kaitan dengan akun belajar ID. Sehingga ketika ada Bapak Ibu yang punya kendala kaitan dengan masuknya di BM tidak bisa masuk, nah, kami akan memberikan. Itu prestasi pertama. Kedua, sampai kita membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Karena komunitas belajar inilah yang akan mengadakan pertemuan rutin di satuan pendidikan. Isu-isu persoalan-persoalan bisa diselesaikan lewat komunitas belajar. Nah, itu nanti kita sampai di situ. Nah, sehingga kita tidak akan kemana-mana lagi karena kita punya satu platform untuk sumber kita. Karena itu salah satu strategi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kan sudah ada pasti di Android sudah ada PMM-nya kan, sudah ada PMM-nya, sudah diunduh di Play Store. Lalu kemudian hari ini selanjutnya pendampingan akan dilakukan di dalam kelas kan. Sesudah materi-materi kebijakan umum akan disampaikan baik oleh Ibu Grace maupun untuk masalah belajar lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Grace Lisa Puno MKes sebagai analis kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini akan menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Karena itu, kesempatan ini kita akan mendengarkan sekaligus kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat mendengar, memahami supaya ketika memasuki sesi kedua untuk diskusi, mungkin ada hal-hal yang dapat dipertanyakan yang nanti akan diberikan kesempatan. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama kami serahkan kepada Ibu Grace Puno MKes untuk menyampaikan materi yang pertama. Kesempatan diberikan. Guru baru ada yang baru ketemu, ada yang sebelumnya kenal karena saya 5 tahun 2 bulan 424 sekolah belum semua saya keliling. Jadi itu sekedar introduksi. Jadi saya dipersiapkan pimpinan beralih ke fungsional sebagai analis kebijakan agama dan bersyukur orang bilang pada mau muda. Jadi dari situ sampai anak 5.
penerapan materi implementasi kurikulum merdeka. Mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini dipanggil guru permata pelajaran, karena memang dari saya ketahui selama saya kepala dinas sepanjang 2018 sampai April 2023 sudah tidak ada lagi UKG, uji kompetensi guru. Pelatihan lagi sudah ada karena tanda kutip anggaran berkurang, ada COVID, mudah-mudahan tidak sampai terjadi lost generation. Nah ini guru-guru ada dua, ada yang generasi baby boom seperti saya yang sudah akan pensiun, ada yang masih muda-muda. Dan ini kita harus mari bersama-sama bagaimana implementasi dari kurikulum 2013, kurikulum COVID dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Slide. Ya. Ini kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat itu kurikulum merdeka dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Mungkin sekolah Bapak Ibu belum ada sekolah penggerak kebetulan atau SMK pusat unggulan. Yang hadir di sini Bapak Ibu guru yang di sekolah di luar SMKPK atau SMA sekolah penggerak, tapi itu tidak menutup kesempatan lewat pengembangan diri kegiatan ini Bapak Ibu untuk cepat menyesuaikan dengan yang terjadi lewat Mas Menteri untuk episode Merdeka Belajar yang sudah masuk ke episode 2022, di mana kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakulier yang beragam, konten lebih optimal, beserta diri memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengembangkan kompetensi. Kadang-kadang kita masih terbawa dengan cara lama, tapi sekarang kalau dengan cara baru guru itu bisa siswa. Kadang-kadang mereka lebih tahu bertanya ke Google dari kita yang cepat mempelajari. Banyak siswa sekarang lebih kritis, nah, itu kita harus cepat membuat perubahan. Apa yang akan kita buat dalam implementasi kurikulum merdeka? Slide. Nah, kapan akan diterapkan? Kita lihat dari pra-pandemi masih pakai kurikulum 2013. Mungkin ada di Bapak Ibu masih pakai kurikulum 2013, boleh angkat tangan? Masih ada? Nggak apa-apa. Atau mulai masih ada kurikulum 2013, itu tidak masalah. Masih tetap pakai tapi di provinsi seluruh. Slide. Nah, yang ketiga, keunggulan lebih relevan dan interaktif. Karena kadang-kadang kalau orang tidak baca Google tuh anak sukanya apa ini? Itu hal-hal yang terjadi karena tolong berhadapan dengan generasi Z atau apa? Tolong ke anak-anak sekarang. Generasi Z. Generasi Z. Generasi Z. Ya. Ini pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kemarin kita ke SMA Negeri 1 Bitung, dia angkat isu penanaman apa itu? Lingkungan. Tanaman hidroponik. Ya, hidroponik dan dia tanam apa itu? Mangrove. Ya, mangrove. Nah, Mangrove. Jangan tolong kalah dengan SLB yang bisa menanam hidroponik pada orang anak berkebutuhan khusus tapi sudah sekolah penggerak. Itu unik lagi. Jangan kita melihat karena sudah sekolah penggerak jadi disesuaikan dengan apa yang kurikulum Bapak Ibu melihat dan apa yang akan diukur lewat Bapak Ibu punya sistem mengajar yang kurikulum merdeka ini. Kemudian slide berikut, dukungan apa yang diberikan pemerintah untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka? Slide. Yaitu penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Jadi di sini perangkat ajar yaitu buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil Pancasila kalau di tempat ini disediakan melalui platform digital bagi guru.
Satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan bos reguler atas dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak dapat dibeli oleh dana bos melalui Sitla atau cetak mandiri. Orang harus tahu ini, jangan cuma tukar sekring apa yang tahu, ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini yang penting yang saya mau tekankan hari ini karena ini guru semua yang hadir, pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru kepala sekolah dan pemerintah daerah. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di aplikasi digital, menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak, berbagai sumber dan untuk guru bentuk e-book, video, podcast yang dapat diakses dari dan didistribusikan melalui penyimpanan flash disk, dan guru membentuk komunitas belajar yang tadi disampaikan oleh Pak Stephen. Diharapkan selesai ini ada MGMP permata pelajaran untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka baik di satuan pendidikan maupun di komunitasnya. Bapak Ibu datang ke sini, anggaran pemerintah tanda kutip memang belum ada secara signifikan pelatihan ini. Tapi dengan adanya dana bos, Bapak Ibu bisa datang ke sini. Kita kerjasama dengan BPMP sehingga kegiatan ini akan berlangsung sampai bulan Desember. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Stephen tadi dari BPMP, Bapak Ibu akan akan dituntut atau dimotivasi atau akan dilihat hasil dari pembelajaran ini. Ya, itu. Kemudian jaminan jam mengajar, ini yang nomor 3 yang Bapak Ibu tunggu. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak mengurangi guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2012 akan tetap mendapatkan hal tersebut. Jadi sudah jawab kok pertanyaan. Kadang-kala kalau seluruh merdeka belajar, pada waktu anak mau dia mapel mau masuk kedokteran, kita tuh agama mau gimana ya? Kita tuh bahasa Indonesia seperti apa? Sejak berapa sertifikasi? Itu kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan sebab saya banyak bertemu dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, jarang baru sekarang seperti ini. Ya itulah bersyukur karena dengan kegiatan ini luar biasa telah GTK kerja keras, kemudian memakai sehingga kegiatan ini dapat berkesinambungan dan ada hasil output yang akan langsung dimonitor karena kebetulan Bapak PLT kita adalah Bapak Sekro. Sambil menunggu definitif itu siapa itu tinggal izin Tuhan lewat pimpinan. Ya. Kemudian jadi sudah jelas ini slide berikut. Nah ini implementasi ada dasar-dasar dan dibaca satu-satu ini. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002, standar kompetensi lulusan pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan keputusan Kepala BSKP tahun 2002 tentang capaian pembelajaran pada PAUD pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum merdeka. Dan terakhir keputusan Kepala BSKP tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Tolong perhatikan baik-baik, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil Pancasila. Karena kalau orang mesti apa sih ini profil pelajar Pancasila? Nanti kita akan lihat. Kalau rata-rata kalau sekolah penggerak dan SMA PK dorong tulis apa ini tentang dimensi profil pelajar Pancasila sudah dibahas, sudah di halaman depan. Nah itu yang kita harus memaknai bersama seperti apa? Karena sebelum orang bentuk siswa karakter profil Pancasila, yang orang dulu mengerti apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, itu tantangan kita dengan perubahan
mengimplementasikan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Tapi kalau mau nak siap terus kapan? Mudah-mudahan anak yang sekolah di kurikulum 13 tidak kagok waktu dia pindah di sekolah yang sudah kurikulum merdeka. Ini tantangan kita. Atau ada sekolah di kurikulum merdeka kemudian pindah masih ke kurikulum 13. Oke, itu pertanyaan kita yang harus kita sadari. Terlepas dalam implementasi apa yang kita hasilkan, ini tantangan-tantangan kita ke depan. Ya, slide. Nah, pemulihan pembelajaran pilihan A1 kurikulum 2013 ada yang masih penuh angkat tangan? Ada yang masih kurikulum 2013 di sekolah? Dari mana Bu? SMA negeri 1? Oke, apa-apa. Boleh catat itu kami data-data yang masih kurikulum 2013. Nanti kita akan analisa. Ada berapa banyak SMK 196 sekolah di seluruh yang masih kurikulum 2013 full? Ada yang sudah pengimbasan, ada yang sudah kurikulum merdeka full, biarpun mandiri. Ya, ini yang saat ini Bapak Ibu dilatih mandiri. Kalau teman-teman guru di SMA sekolah penggerak, mereka dapat dana langsung dari kementerian untuk dilatih. Ya. Tapi diharapkan ada pengimbasan. Tapi lewat kegiatan ini ada terobosan yang besar bagi kita semua guru-guru yang ada di Provinsi Sulut untuk sama-sama tahu, jangan cuma guru-guru di SMA sekolah penggerak atau SMK pusat perguruan yang coba tahu, atau guru mau pindah, dia kurikulum 13 dan kalau mau mengajar kita mau belajar apa? Tapi kalau semua tahu kan mau pindah di mana, dalam tanda kutip pindah kerja, itu tidak akan jadi masalah. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian pilihan kedua, kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Kemarin, tahun lalu saya sempat katakan sama Ibu Kadif, boleh kan orang bikin kebijakan. Nah, tahun ini sudah kok naik jadi sekolah-sekolah yang masih kurikulum 2013 full kasih kesempatan sampai tahun ini. Tapi jangan sampai tanda kutip orang siswa siswi dirugikan. Jauhkan orang anak dan kemanakan mau pindah dari kota A ke kota B, ini boleh karena beda kurikulum. Ini tuh harus juga lihat, karena ini perubahan kurikulum bukan cuma mau pindah sekolah. Ini harus kita lihat apa dia berdampak positif maupun dampak negatif. Tapi orang harapkan dampak positif. Nanti ada sebenarnya kita usul ada kan Pak Ibu Kadif, ada guru yang bisa best practice. Misalnya ada guru apa di sini sekarang, PKN, ekonomi. Dia boleh berdiri di sini, ya. Contoh, dia boleh kasih pengalaman supaya tergerak. Kita ekonomi atau misalnya sosiologi kok itu kalau sekolah penggerak ada berbagai praktik baik supaya ada semangat. Sertifikasi tetap dapat atau tidak merasa kita pakai mata pelajaran sugena orang cari bahasa Jerman atau bahasa Jepang, anak-anak sudah cari itu harus dilakukan, yang tolong harus siap.